Kali ini kita akan berlatih kembali mengenai hitungan cepat. Hitungan cepat ini perlu terus sering dilatih gitu ya. Beberapa soal tambahan variasi baru akan ditambahkan sedikit demi sedikit. Dan variasi lama juga diingatkan sedikit-sedikit supaya tetap kita jadi terbiasa begitu. Silakan tiap soal dicoba dulu, kemudian nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, nomor 1 kita cocokkan jawabannya. Kita akan bahas setidaknya dua cara ya. 0,875 dibagi 0,185 ditambah 0,75 dibagi 0,25. Nah, di sini ada kata kuncinya ada 5. Kita sudah belajar di video sebelumnya, kalau 5 ini adalah pembagian 8. Ya, meskipun 0,25 kita tahu 1/4, 1/4 juga adalah 2/8. Ya. Sehingga bisa kita ubah 0,875. Ingat, tinggal dikurangi aja 1. Ya, jadi 0,875 itu sebetulnya angka 8 kita lihat, maka kurangi 1 jadi 7. 0,875 itu jadi 7/8. Nah, kalau kurang dari 5, maka tetap khusus untuk 1, 2, dan 3 itu tetap. 125 angka depannya 1 berarti 1/8. Ini 7 lebih dari 5 kurangi 1 jadi 6/8. Ini 0,25 karena angka 2 ya, khusus 1, 2, 3 berarti tetap 2/8. Jadi soal seperti ini bisa diubah menjadi ini. Ini tabel lengkapnya. Ya. Jadi kalau 5 di sini 5 ya, kurangi 1. Kalau 6 kurangi 1, kalau 7 kurangi 1, kalau 8 kurangi 1. Seperti itu. Khusus untuk 1, 2, 3 angka depannya tetap. Ini mudah-mudahan di beberapa video diulang-ulang jadi ingat. Nah, pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. 7/8 dikali 8/1. 6/8 dikali 8/2. Sehingga sebetulnya ini saling menghilangkan. Nah, seperti itu. 7 dibagi 1, 7. 6 dibagi 2, 3. Sehingga 7 tambah 3, 10. Jawabannya adalah E. Cara lain, kalau misalkan tidak hafal, ini belum hafal misalkan. Ya, 0,875 dibagi 0,125 ditambah 0,75 dibagi 0,25. Nah, di sini kita hilangkan saja koma supaya gampang. Hilangkan 3, kompak hilangkan 3. Artinya dikali 1000 semuanya. Ya. 0,875 dikali 1000 jadi 8,750. 875 maksudnya, nolnya hilang. Ini juga sama, nolnya hilang ya karena bergeser 3. Kemudian ini karena di sini 2, padahal kita bergeser 3, maka tambahkan 01. Begitupun yang bawah, bergeser 3, tambahkan 01. Ya, dari sini kita bisa membagi ini 875 dibagi 125. Ya, ini kan 75, ini 25, ini sangat gampang ya, berarti udah saja dikali 7. Ya, dikali 7, 125 kali 7, 875. Yang ini pun 50, membagi 750 itu kan 3. Ya. Seperti itu, 75 dibagi 25 kan 3. Hasilnya akan persis sama. Mau pakai teknik ini silahkan. Cuman kalau teknik ini kita hafal sedikit, langsung perhitungan lebih sederhana dibanding kita membagi bilangan 875 dibagi 125. Seperti itu. Jawabannya adalah E. Silakan nomor 2, terapkan pemahaman tadi. Yuk kita cocokkan jawabannya. 0,75 ya. Berarti angka 7 kurangi 1. 6/8. Kemudian 0,375 khusus untuk 1, 2, 3 berarti tetap 3/8. 0,625 ya. Berarti ini kurangi 1. Yang tidak dikurangi 1 khusus 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3 seperti itu. Ini karena angka 2 berarti tetap 2/8. Balikan karena perkalian, sehingga ini bisa sederhanakan jadi 6 bagi 3, 2. Kemudian ini adalah 5 dibagi 2, 2,5. 2 tambah 2,5, 4,5. Jawabannya adalah C. Cara kedua, kita hilangkan nolnya, ya jadi 3. Ini sama, ini 625, ini 250. 750 dibagi 375
adalah 2. Kemudian 625 dibagi 250 adalah 2,5. Hasilnya sama. Jawabannya adalah C. Silakan nomor 3. Dipahami dulu, kemudian nanti kita cocokkan jawabannya. Ya, kita cocokkan jawabannya. 0,75 lagi-lagi bisa kita ubah menjadi yang tadi ya, 6/8. 1/4, 1 dikali 4 itu 4 tambah 1, 5, berarti 5/4. Menjadi 6/8 dikali 4/5, bisa sederhana. Ini jadi 2 kan? 6 dibagi 2, 3. Jadi 3 dikali 1/5. Nah, 3 dikali 1/5 atau 3 dibagi 5 kan? 3 dibagi 5, ingat kalau pembagian 5 berarti tinggal dikalikan 2 atasnya. Ya, 3 dibagi 5 sama dengan 0, ini kali 2, 6. Hanya begitu saja, itu di video sebelumnya, diingatkan ya. Misalkan 2 dibagi 5 berarti 0. Di sini kan 2 kali 2 berarti 4. Selalu dikalikan 2. Baik, cara kedua, 75 dibagi 100 dibagi 5/4. Jadi seperti itu. Ya. Ini sama-sama bisa dibagi 4 kan, jadi 25. 75 dibagi 25 juga bisa, yaitu 3. Jadi 3/5. Ya. Atau di sini pembagiannya 75 dibagi 5 itu 15. Ini sama-sama dibagi 4 berarti 25. 15 bagi 25 3/5 sama 0,6 ya. Berbagai teknik bisa kita lakukan penyederhanaannya. Di sini 75 dibagi 5 dulu jadi 15, kemudian ini dibagi 4 jadi 25, ini dibagi 4 jadi 1. Sehingga ini digabung 15/25. Sama-sama bisa dibagi 5 jadi 3/5. Jawabannya adalah A. Soal nomor 4, ini soal standar. AX tambah 3 sama dengan 8 dan BX tambah 4 sama dengan 6. Maka nilai A per B adalah, nah di sini A-nya dapat dari yang pertama dan B dapat dari yang kedua. Tapi di sini ada angka 3, maka kita pindahkan dulu. Pindahkan jadi 5 ya, seperti itu. Kemudian yang BX plus 4 juga sama, pindahkan jadi 2. Nah, dari sini kita akan mendapatkan, tinggal bagi saja kan A per B, udah ini dibagi ini. AX plus 5 dibagi BX plus 5. X dengan X kan saling hilang. Sehingga A per B sama dengan 5/2. 5/2 itu tiada lain adalah 2,5. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 5. Silakan di pause dulu, kemudian kita coba. 25%, 0,25, 0,5. Ya, kita bisa menggunakan pecahan tadi. 25% itu kan 1/4 ya, atau 2/8. 1/4, 25% itu harus sudah terbiasa. Kemudian 0,25 pun adalah 1/4. Karena 25% itu dengan 0,25 itu sama. Ya, 1/4 dengan 1/4. Kemudian ini 1,5 itu 3/2. 1 kali 2 itu 2, dikali tambah 1 adalah 3. 3/2. 0,5 itu setengah. Ya, ini berbagai cara sebetulnya bisa kita lakukan. 1/4 tambah 1/4 kan setengah. Ya, jadi setengah ditambah 3/2 adalah 4/2 atau 2. Seperti itu. Tapi kita menggunakan cara lain yang biasa umum ya, berlaku untuk beberapa variasi. Caranya apa? Kita boleh mengalihkan sebuah bilangan yang bisa menyederhanakan semuanya. Kita pilih yang terbesar misalkan 4. Ya, kalikan semua dengan 4. 4 ya. 1/4 dikali 4, 1. 3 kali 4, 12. Dibagi 2, 6. 1/4 dikali 4, 1. 4 dikali setengah, 2. 1 tambah 1, 2. Tambah 6, 8. Bagi 2, 4. Jawabannya adalah 4. Ya. Ini teknik yang paling umum. Dikalikan aja sebuah bilangan yang bisa menyederhanakan pecahan semua. Itu tidak apa-apa. Jadi jawabannya adalah 4. Ya. Atau ini mau kita gabungkan cara-cara yang tadi ya, 1/4 dengan 1/4 itu kan setengah. Tambah 3/2.
Kalau pembagian berarti perkalian 2 per 1. Bisa seperti ini. Ini karena sudah sama 2 dengan 2, maka tambahkan saja. 1 tambah 3, 4. 4 per 2 dikali 2 per 1. 2 dibagi 2, 4. Hasilnya sama. Mau teknik yang manapun dipersilahkan. Soal nomor 5. Ini soal yang tadi ya. Kita pakai cara yang ketiga. Cara lain maksudnya. Ini kalau dibuat jadi desimal justru. Ya. Nah, 25%, ini 1,5, 3 per 2 itu, ini 0,25, ini 0,5. Nah, kita hilangkan komanya. Komanya kan 2 di sini hilang. Berarti kalikan 100. 25 per 100 dikali 100 ya 25 lah. 1,5 dikali 100 tinggal geser ininya 2 jadi 150. Kali 100 geser 2 jadi 25. Geser 100 atau geser 2 jadi 50. Jumlahkan saja 25 tambah 25 atau 50. Ya, tambah ini jadi 200 dibagi 50 yaitu 54. Jadi pakai cara apapun selama kita bisa silakan. Intinya di sini adalah kita boleh mengalihkan sebuah bilangan berapapun asalkan semuanya. Tidak boleh kita mengalihkan cuma ini saja, yang ini tidak. Tidak boleh. Atau atas aja tapi yang bawah tidak, itu tidak boleh. Kalau dikalikan satu, kalikan semuanya yang ada. Seperti itu. Soal nomor 6 silakan dikerjakan. Baik, kita cokkan jawabannya. 25% ditambah 1/4 ditambah 0,125 dibagi 0,375. Cara satu, misalkan yang ini dibuat menjadi pecahan 2 per 8. Kemudian ini 1 kali 4 itu 4, tambah 1 itu 5, berarti 5 per 4. Ditambah, ini karena 125 itu ciri khas, ada 25 itu pembagian 8, ini berarti 1 per 8. Kemudian 75 juga ciri khas, di sini ada 3, berarti 3 per 8. Pilih bilangan yang semuanya bisa dikalikan, yaitu 8. 2 per 8 dikali 8, berarti 2. 5 per 4 dikali 8, berarti 8 dibagi 4 itu kan 2. Berarti tinggal 10. 1 per 8 per, yang ini juga 8-nya tinggal coret ya, jadi 3. Hasil akhirnya adalah 13 per 3. Nah, 13 per 3 itu, 13 dibagi 3 itu kan 4 ya, 4 sisa 1. Jadi 4 1 per 3. Nah, kembali kita tahu dalam tabel, kalau pembagian 3 itu 0,33333 berulang. Seperti itu. Jadi 4,333. Seperti itu. Jawabannya adalah D. Nomor 7 silakan. 31 per 6 ditambah 50% dikurangi 1 per 6 ditambah dibagi ini 1 per 3 tambah 0,6666. Baik, tinggal kita sederhanakannya jadi pecahan. 3 kali 6 18 tambah 1 jadi 19. Kemudian ini 50% itu adalah setengah, min 1 dikali 6 itu 6 tambah 1 7, jadi min 7 per 6. Yang ini pun jadi 4 per 3. Nah, yang ini 0,6666 ini ciri khas pembagian dari 9. Ya. Pembagian dari 9 itu 66666. Ya. 1111 berarti 1 per 9, 2222 berarti 2 per 9, 3333 berarti 3 per 9 dan seterusnya. Ya. Sehingga 0,6666 kita yakin bahwa itu adalah 6 per 9. 6 per 9. Tapi karena di sini semuanya di sini ada pembagian 3, maka supaya kompak kita bisa sederhanakan ini. Bagi 3 aja, 6 dibagi 3 2, 9 dibagi 3 3. Jadi 6 per 9 kita ubah menjadi 2. Menjadi 2 per 3. Seperti itu. Ya. Yang tadi juga sama, kita mendapatkan bentuk 0,3333. Bukankah 33 berulang itu 3 per 9? Berarti, ya betul 3 per 9. Kalau kita perkecil menjadi 1 per 3. Ya, seperti itu. Jadi ingat kalau tabel 9 itu ininya kembar semuanya. Atau bisa saja disederhanakan. Biasanya umum di sini mulai sederhanakan. 0,67. Jadi berurutan 6 dan 7. Karena 6666 digabung jadi 7. Ini berurutan 0,67 berarti ini bisa juga jadi 6 per 9. 0,78 ini juga bisa menjadi 7 per 9. 0,89 ini juga bisa menjadi 8 per 9. Demikian.
Kita lanjutkan, berarti kita pilih sebuah bilangan, berarti 6 ya, yang bisa dikalikan semua. 19 per 6 dikali 6, berarti tinggal coret aja 6-nya, jadi 19. Setengah dikali 6, 3. Min 7 per 6 dikali 6, berarti tinggal coret aja. Kemudian yang ini, 6 dibagi 3 kan 2, berarti 4 kali 2, 8. Ini juga sama, 2 kali 2 berarti 4. Tinggal dihitung biasa, ya. 19 ditambah 3 dikurangi 7 adalah 15. 8 tambah 4 adalah 12. Jadi jawabannya adalah 15 per 12. Demikian. Pendekatan 2. Ini kalau dipecah, tidak dijadikan pecahan biasa, tapi dipecah aja. 3 1 per 6 itu artinya 3 ditambah 1 per 6. Ingat ya, bukan kali, tapi tambah. 3 1 per 6 itu 3 tambah 1 per 6. Ditambah 1 per 2, ini dikurangi 1. Ini juga bisa dipecah, tapi karena di sini kurang, maka di sini juga kurang. Min 1 min 1 per 6. Ingat, kalau di sini positif, ini juga positif. Tapi kalau depannya negatif, maka sebetulnya ini juga negatif. Ya. 1 ditambah 1 per 3 yang ini, kemudian 0,6666 itu adalah 6 per 9 atau 2 per 3. Pilih angka yang bisa kalikan 6, berarti ini 18. Ini jadi 1, ini jadi 3, ini jadi min 6, ini jadi min 1. Ini jadi 6, ini jadi 2, ini jadi 4. Sama saja hasilnya nanti. Ya. Ini 1 dengan 1 bisa saling menghilangkan. 3 dengan min 6 jadi min 3. 18 kurangi 3 jadi 15. Kemudian yang ini jadi 12. Hasilnya persis sama. Soal nomor 8. 4,02 dikurangi 389. Nah ini kalau dikurangi ya, berarti kita fokus pada belakang koma. 0,2 dikurangi 89. Artinya udah aja 9 itu menjadi 12 berapa? 3. Berarti ada angka di sini 3. Kemudian 8 menjadi 9 berarti 1. Ya. 0,13 sebetulnya begitu. Nah, ini ada 2 angka, ini ada 2 angka. Ketika dikurangi tetap hasilnya adalah 2 angka di belakang koma. Ketika di belakang komanya 2, kemudian dikuadratkan, maka di belakang koma pasti jadi 4. Karena di sini 2, berarti 2 kali 2, 4. Berarti pasti hasilnya tuh komanya 4. Di sini komanya hanya 3, di sini komanya hanya 2, di sini komanya ada 1, ya karena 0 itu tidak berpengaruh kalau tidak ada bilangan. Di sini hanya 2, di sini 0 itu berpengaruh karena ada bilangan setelah 0. Ini 4. Sehingga apa? Sehingga jawabannya itu. Ya, walaupun kita tidak tahu angka 13 misalkan 0,289 ini kan 2 angka. Udah berarti jawabannya adalah yang 4 angka. Ya. Bagi yang belum tahu atau lupa lagi bagaimana cara mengurangi bilangan desimal, seperti ini, simak. Di ujungnya biasa 2 dikurangi 9 kan nggak bisa, berarti harus ngambil dari sini 1. Tapi di sini 0, berarti ngambil dari sini 1. Sehingga ini diambil 1 jadi 3, kemudian ini kan ambil 1 jadi 3, kemudian masuk sini 10. Nah, tiba-tiba di sini jadi 10. 10 bisa diambil 1 kan, dipinjam. Jadi tinggal 9 lagi. Jadi 12, begitu. Pelajaran SD ya. 12 kurangi 9, 3. 9 dikurangi 8, 1. Ini 3 dikurangi 3, 0. Ini sudah tidak dilihat lagi karena sudah diganti oleh atas. Jadi 0,13. Seperti itu kita mendapatkan 0,13. Kalau yang tadi yang langsung aja. 9 menjadi 12 berarti 3. 8 menjadi 9 berarti 1. Ya, karena di sini pasti jadi 9. Selalu begitu. 0,13 dikuadratkan artinya 0,13 kali 0,13. 3 kali 3, 9. 3 kali 1 itu 3. 3 kali 0 itu 0. 1 kali 3 itu 3. 1 kali 1 itu 1. 1 kali 0 itu 0. Sekarang bagian 0, 0 semua. Tinggal ditambahkan 9, 6, 1, 0, 0. Komanya ada 4. Karena di sini 2, di sini 2. Berarti komanya 4. 1, 2, 3, 4. Berarti komanya di sini. Persis sama dengan jawaban. Soal nomor 9, silakan latih untuk mengurangi desimal. Kalau pakai cara analisis biasa, ya di sini 100 dengan 3 kan 103. Ini semuanya 103 betul. Sekarang tinggal pecahan. Ini 0,14. Posisinya harus mirip. 0,14. Berarti ini padanannya dengan 00 ini. 49 gak ada temennya. Berarti temennya adalah 0 dengan 0. 9 supaya jadi 0 tambah 1 kan. Semuanya benar-benar tambah 1.
Kemudian di sini 4, ingat yang kedua itu harus jadi 9. Ya. Jadi selalu begitu. Jadi yang kedua itu karena dipinjam. Kalau 00 ya karena dipinjam jadi 9 kan. 4 dari 9, 5. Berarti jawabannya adalah E. Begitu. Cuman untuk ini kan begini. 3 tambah 100 itu kan 103 ya. Yang jadi masalah adalah 14 ditambah ini. Nah, 0,0049. Di sini kan gak ada temannya, 49. Nah, munculkan angka 0 bantuan. Sehingga 0 dikurangi 9 nggak bisa, harus minjem dari sini. Ini minjem dari sini, pasti. Ini diambil 1 jadi 3, ini jadi 9 karena diambil 1 di situ. Ya. Jadi selalu angka kedua tuh 9. Begitu. 10 kurangi 9, 1. 9 kurangi 4, 5. 3 dikurangi 0, 3. 1, 103. Jawabannya adalah E. Demikian. Jadi kalau di sini ada 0, di sini ada 0, ya yakinlah di sini pasti 9 jadi hasil akhirnya nanti. Seperti itu. 9 ke 10 gitu. Jadi kalau angka 2 di sini 9 ke 12, kalau di angka 4 berarti 9 ke 14 sama berapa begitu. 9 ke 0 artinya 9 jadi 10 tambah berapa? Tambah 1. Berarti di sini 4 menjadi 9 tambah 5. Udah jawabannya E. Nomor 10 silahkan. Kita cokkan jawabannya. Ini adalah ada tanda kurung, berarti yang kurung ini harus dikerjakan, tidak boleh digabung. Berarti ini dengan ini dulu. Ya. Seperti itu. 0,3636 dibagi 0,18, 20% itu 1/4 tambah 1/4. Ini kan setengah ya. 1/4 tambah 1/4 itu kan setengah. Sehingga kalau ini dikalikan 2 menjadi mirip demikian. Ya, menjadi mirip demikian. Kemudian ini kan 36, 36, 1 ya. Berarti jawabannya ini, C. Seperti itu. Baik, nomor 11. Di sini muncul yang baru ya. Yang baru dalam pembahasan adalah 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 3 itu artinya apa? Di sini 3 pangkat 2, di sini pangkatnya negatif, di sini positif. 3 pangkat 2 kita tahu 3 kali 3. Tapi kalau 2 pangkat min 3 artinya apa? Artinya di bawah pangkatnya. Seperti ini. 3 pangkat 2 itu kan 9. 2 pangkat min 3 artinya 2 pangkat 3 tapi di bawah. 2 pangkat 3 kita tahu 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Jadi 1/2 pangkat 3 itu adalah 1/8. Demikian. Ini samakan penyebut ya, jadi kali silang 8 1 tambah 72. Sehingga 73/8 kuadrat. Kuadrat ini milik berdua, milik 73 dan juga milik 8. 73 dikuadratkan, artinya tinggal dikalikan saja 73 dikali 73 biasa ya. Sehingga kita dapat 5329. 8 dipangkatkan 2, artinya 8 kali 8 jadi 64. Jadi jawabannya adalah C. Maaf ya, bukan C tapi B ya. Mohon maaf, bukan C tapi B. 5329 dibagi 64. Demikian.